Libra, selamat datang di channel Mariana Lo Tarot Indonesia. Terima kasih ya, kamu sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini. Baik Libra, kali ini Mari mau ngajak kamu, ayo kita pick a card dulu. Kita cari tahu apakah ada saat ini ya orang yang diem-diem senang suka naksir kepada kamu berdasarkan dengan lokasi yang kamu tentukan sendiri ya. Nah, jadi satu tumpukan kartu tarot ini akan Mari tarik 4 lembar untuk kamu pilih. Set. Ini kedua, ini ketiga, dan yang ini keempat. Ya. Nah, jadi gini dia caranya. Kamu pikir sendiri ya. Misalnya di tempat kerja, karena ini berdasarkan lokasi. Di tempat kerjanya aku di kantor ada nggak ya yang diem-diem seneng suka naksir sama aku gitu ya. Nah kemudian kamu pilih nih yang mana kartunya gitu ya. Misalnya kartu yang ini aja dah di kantor gitu ya. Kalau di kafe yang sering aku datangin ada nggak ya yang seneng suka naksir sama aku gitu. Nah terus kamu pilih lagi kartunya. Misalnya kamu pilih udah yang ini aja gitu ya. Jadi pilih satu kartu untuk satu lokasi ya. Kemudian contoh lagi nih, kalau di kampus ada nggak nih yang seneng suka naksir diem-diem sama aku. Terus, nah ini lagi kamu pilih kartunya, misal seperti itu ya. Jadi boleh dipakai keempat-empat kartunya, tetapi tentukan lokasinya yang berbeda-beda ya. Oke, baik. Bagi kamu yang masih bingung, mau pilih yang mana, mau tentukan lokasinya di mana ya. Kamu pause aja videonya, jadi kamu pelan-pelan gitu ya menentukan ya. Nah dan ingat jangan kebolak-balik nanti, lupa nih sebab empat-empatnya mau dipakai semua kartunya, jangan bolak-balik kan. Biar informasi yang kamu terima bisa tepat. Oke, baik, mari akan langsung aja memulai dari kartu yang pertama, kartu yang di sudut sebelah kiri. Oke ya. Nah, jadi Libra, apakah di tempat ini ada seseorang yang senang suka naksir atau bahkan jatuh cinta kepada kamu secara diam-diam? Ini dia jawabannya. Set. Kalau Mari lihat sebatas senang suka naksir dengan kamu ada. Ya, ada. Terutama kalau kamunya itu tuh cewek ya, Libra. Nah, jadi tentu ada seseorang di sini yang senang suka naksir sama dirimu. Gitu loh ya. Tetapi Mari lihat bisa-bisa aja ya perasaannya si dia ini tuh kepada kamu lebih cenderungnya itu tuh dia sembunyiin. Kecenderungannya dia simpen di sini, bisa gitu ya. Jadi hanya semacam dia ajalah yang mengerti, kamunya ndak usah begitu pahamnya gitu loh ya. Nggak usah kamu paham di sana loh. Sebab mungkin seseorang ini tuh mau tunggu timing dulu ya. Dia mau tunggu waktu yang tepat dulu lah untuk ngedeketin kamu. Karena ini Mari lihat ada agak jiper-jipernya dia ini ya. Maksudnya semacam nggak pede gitu loh. Nggak pede untuk ngedeketin kamu. Gitu ya. Jadi jangan-jangan memang energinya kamu di tempat ini cukup mengintimidasi. Maksudnya gini, karismanya kamu keluar. Pesonanya kamu mancer, energi auranya kamu itu tuh enak banget gitu loh. Keluar gitu ya. Tetapi ya itu sangkin bagusnya energi kamu bisa memang juga bikin orang jadinya justru takut ngedeketin kamu. Gitu loh. Malu. Kayak ngerasa diri ini tuh kecil. Gitu ya. Misalnya lah, orang lihat di sini tuh kamu cantik gitu ya. Kecantikannya kamu boleh dikatakan kecantikan di atas rata-rata. Jangan-jangan yuk kamu bunga-bunganya di sini kan. Kamu bunganya di sini. Kamu di situ tuh semacam idolanya lah katakan ya. Gitu. Jadi dari caranya kamu merawat diri ya, dari cara pembawaan dirinya kamu elegan. Nah, kayak gitu ya. Kamu anggun. Gitu loh, mahal gitu loh. Bawaannya kamu di sini tuh terlihat mahal. Jadi ya akhirnya seseorang ini tuh berkaca sendiri gitu loh. Ya, wih, kamu cantik sementara aku ini tuh
jelek gitu ya. Aku ini tuh kayak si itik hitam, itik angsa buruk rupa gitu tuh. Aduh, nggak berani gitu ya. Atau misalnya kamu ternyata punya jabatan yang tinggi di sini, gitu loh. Sementara seseorang ini tuh anak buahnya kamu, katakan gitu ya, stafnya kamu doang gitu. Waduh, ya nggak berani dong ngedeketin kamu, gitu ya. Masa ngedeketin bos? Gitu ya, apalagi kalau kamu cewek gitu kan, dia cowok, nggak ada banget harga dirinya gue gitu ya, beraninya gue dengan lancangnya gue mau ngedeketin atau mengekspresikan rasa senang, rasa kagum, rasa suka, atau bahkan rasa cinta. Sebab ini tuh sudah cinta nih orangnya ke kamu, gitu loh. Atau dia bisa tahu-tahu diri juga, misalnya ini orang sudah punya pasangan, iya, ini orang punya pasangan sih. Ini bukan misalnya lagi ya, tapi siapa dia, mari lihat ini tuh orang yang memang sudah punya status ini. Setidaknya kalaupun dia belum menikah, namun dia sudah punya calon. Dia sudah punya calon untuk dijadikan sebagai istri, dijadikan sebagai suami. Nah, seperti itu. Ya. Jadi kayak seperti dia rasa tidak mendukung kondisi dan keadaan, tidak mendukung dirinya untuk boleh atau untuk berani mengekspresikan kekagumannya dia, bahkan perasaan cintanya dia ini tuh kepada kamu. Karena dia bisa tahu ya, atau dia semacam berasumsi, memprediksi pendekatannya dia kepada kamu bakalan gagal total. Gagal total gitu ya. Nggak akan mungkin sosok seseorang seperti kamu mau-maunya membuka diri kepada dirinya, gitu ya. Jadi mendingan dia pendem aja, tapi ini tuh pendem sebentarnya nih kalau mari lihat ya, semacam kayak mau ngumpulin energi dulu nih untuk bikin dia jadi nekat gitu ya. Atau bikin dia selesai dulu mentreatment dirinya dia gitu ya, supaya dia ya kelihatan keren di matanya kamu, mempesona di matanya kamu, sehingga kalau dia ngedeketin kamu lebih besar chance-nya ya untuk diterima oleh kamu gitu ya di sana. Jadi ini orangnya diem-diem tapi sedang mempersiapkan diri, itu sih kalau mari lihat ya, diem-diem namun sedang sibuk untuk mempersiapkan diri ngedeketin kamu gitu lah ya, menebar pesonanya dia kepada kamu. Tunggu dulu dia layakkan dulu dirinya, kira-kiranya seperti itu. Walaupun dia ini tuh lakinya orang, bininya orang ya, tapi mau ini tuh nanti nekat itu ngedeketin kamu. Bisa-bisa dia lupa diri bahwa dia sudah punya status komitmen bersama dengan orang lain, sebab dia ngikutin dorongan secara emosionalnya dia. Loh, dia seneng sama kamu gitu ya, bahkan dia cinta sama kamu gitu loh. Tuh nggak usah pun kamu ngerti kartu tarot ya, tapi coba lihat gambar ini, laki-laki dan perempuan itu ya. Ini kan posisi gestur cinta nih gitu lah ya di sana. Jadi dia hanya kemudian mengikuti, dia merasa dia layak, kepedeannya dia naik, dan kemudian dia mengikuti perasaannya dia. Jadi ya hati-hati juga lah kamu di sini ya. Misalnya kalau kamunya itu tuh tak memegang betul prinsip untuk tidak menjadi orang ketiga gitu ya, tidak bermain-main dalam urusan cinta yang bersegi-segi. Nah, kamu hati-hati di sini ya, hati-hati gitulah. Oke, baik, itu aja yang bisa Mari sampaikan bagi kamu yang memilih kartu pertama ya. Oke, baik, sekarang Mari akan lanjut untuk membacakan kartu kedua. Apakah di tempat ini ada seseorang yang diam-diam senang, suka, naksir, atau bahkan jatuh cinta kepada kamu? Jawabannya ada. Kalau Mari lihat kayaknya nggak mungkin ya kamu nggak tahu siapa orangnya ya.
Atau kalau kamu belum notice, ya udahlah, kamu mulai aware ya. Karena ini orang yang senang suka naksir sama kamu ini tuh berisik dia, berisik. Gitu loh. Maksudnya berisik di sini tuh ada tindakannya dia, caper ini sama kamu, caper. Tebar pesona terus ini sama kamu. Ya, dia dalam upaya untuk memastikan kalau kamu bisa mengenali dirinya, mengetahui tentang dirinya, bagaimana ke kamu, gitu loh. Jadi ini tuh bukan kayak pakai acara malu-malu meong ya, pakai acara main-main di balik kelambus, hanya berani stalking kamu dari jauh gitu ya, curi-curi pandang sama kamu, enggak. Malah ini tuh orang agak-agak agresif ini, gitu ya, proaktif ini model orangnya. Oke lah, kalau kamu belum notice, setelah kamu inget-inget gitu ya, belum notice, kamu tunggu aja sebentar lagi. Karena ini bisa juga energinya orang baru. Sebab itu kan magician angka 1. Dalam waktu dekat ini ada orang yang baru ya datang ke lokasi yang kamu tentukan ini. Nanti dia bisa cepet terhipnotis sama kamu. Cepet dia, ya bisa-bisa hanya dengan beberapa kali saja dia melihat kamu, beberapa kali dia ngobrol dengan kamu, berinteraksi sama kamu. Wah, langsung menggebu-gebu. Ini langsung naik dia punya energi. Jadi kayak kagum sama kamu, seneng suka sama kamu. Gitu ya. Bahkan kamu bisa membuat dia merasa punya chemistry yang kuat antara dirinya dengan dirimu. Nah, kalau sudah seperti itu, menyala chemistry-nya, energi dia banyak itu. Walaupun dia cewek ya, tapi energinya dia untuk aktif banyak. Besar, tinggi, sebutlah dia apa namanya ya. Jadi sehingga orang ini nggak akan diem-diem aja, gitu ya. Dia akan mengusahakan itu. Ini juga kayak energinya modern ya. Jadi energi modern ini tuh dalam artian ya ini ke cewek-cewek ya. Kalau cewek-cewek zaman dulu kan atau yang masih konservatif ya, itu kan nunggu dideketin, gitu loh. Kalau yang modern kan ya nggak nunggu, gitu loh. Ya sah, punya pola pikir ya sah aja. Kalau udah seneng suka sama cowok, ya gas. Nah, seperti itu. Ya, jadi nggak ada batasan gitu loh, secara gender. Bisa itu di sini. Karena energi maskulinnya dia kuat kalau mari lihat. Jadi dia akan sibuk nih caper gitu ya. Cari perhatian kamu. Sibuk dia nanti aktif untuk bikin kamu memiliki rasa interest yang besar kepada dia. Jadi jangan hanya dia aja yang seneng suka naksir sama kamu, jangan. Nanti dia akan usahakan kamu juga mengalami hal yang serupa sama kepada dia, gitu loh. Jadi dia akan sering ngajak kamu bercakap-cakap gitu ya. Dia minta nomor kamu misalnya. Dari situ nanti dia akan lanjut ya, koneksi sama kamu dengan intens, chatting kamu, nelpon kamu, video call, ngajak bolak-balik untuk berjumpa, seperti itu ya. Jadi jika memungkinkan dia akan cepat memprogres hubungan kalian ini, gitu loh. Jangan hanya kayak sebatas kenalan doang. Jangan hanya sebatas dia aja yang diam-diam ngelihat kamu dari jauh. Tapi ada interaksi yang intens antara kalian berdua. Gitu nanti usahanya si dia ya. Oke, baik. Itu dulu yang bisa Mari sampaikan bagi kamu yang memilih kartu kedua. Sekarang Mari akan lanjut untuk membacakan kartu ketiga ya. Apakah di tempat yang kamu tentukan ini ada yang diam-diam senang suka naksir atau bahkan jatuh cinta kepada dirimu? Ini dia jawabannya. Oke. Ini harus Mari tarik nih kartu klarifikasi. Oh ada. Ada ini 2 orang kalau Mari lihat ya. Di tempat ini ada 2 orang yang diam-diam senang suka naksir. Bahkan satu diantaranya patah hati gara-gara kamu. Ya, ini bisa patah hati. Gitu loh. Jadi kayak semacam dia kayak ngerasa bahwa sia-sia dia seneng suka naksir, bahkan
sempat dengan bodohnya bablas jatuh cinta sama kamu. Ada di sini ya. Satu orang jadinya kayak ngerasa ngenes gara-gara kamu. Kalau yang satunya lagi, mari lihat sih ini ya, belum bablas ya sama kamu. Jadi dia masih kayak sebatas sempat kagum ya, kagum sama kamu, naksir sama kamu gitu. Energi-energi awal lah dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan gitu ya, sempet di situ. Nah, jadi dia ya biasa-biasa aja sih di saat ini ke kamu gitu ya. Bahkan ini boleh-boleh yang tadinya dia agak kuat ini ya, agak kuat tadinya dia senang, suka, naksirnya sama kamu ya, kagum sama kamu. Memang dalam perjalanan waktu boleh-boleh ini energi akan melandai, akan landai gitu loh, akan berkurang gitu loh. Bisa-bisa berkurangnya sebab karena kurang ya interaksi antara kamu dengan dia. Jadi sehingga kalau perasaan ini digambarkan seperti api ya, apinya itu tuh nggak ada, dapat tiupan angin sepoi-sepoi. Jadi akhirnya padam ya, mengecil dan akhirnya padam gitu loh. Ya mungkin karena kamu jarang berinteraksi di tempat ini. Mari nggak tahu tadi ini tempat apa yang kamu maksudkan ya. Kamu jarang berinteraksi di sini pokoknya. Kamu jarang aktif di tempat ini. Atau kamu cukup profesional. Kamu hanya datang ke tempat ini dan kemudian mengambil sikap untuk profesional. Gitu ya. Jadi untuk menyalakan chemistry terus-terusan yang nggak ada gitu loh. Ya kamu kan gayanya datang ke situ ya mungkin misalnya kayak hanya kerja ya misalnya tadi kamu menentukan tempat ini sebagai tempat kampus misalnya, ya udah kamu kan datang sini tujuannya mau cuman belajar gitu ya, nggak begitu terbuka kamu untuk mengambil sikap bersosial gitu ya di sana ya. Kamu hanya fokus kepada tujuannya kamu datang ke tempat ini tuh mau ngapain. Misalnya ini tadi kamu bilang kafe, ya udah hanya sebatas makan, menikmati musik misalnya gitu ya. Kamu menikmati dirinya kamu sendiri dengan teman-teman kamu gitu ya. Jadi kamu nggak punya langkah untuk membuat orang berani untuk datang mendekat dan berinteraksi dengan kamu. Seperti itu ya. Jadi kalau mari lihat pesonanya kamu sebenarnya di sini tuh cukup kuat ya. Cukup kuat di sini. Di tempat ini. Hanya saja ya gitu. Nggak begitu ya, nampaknya memang bukan di sini kamu akan ketemu dengan jodohnya kamu ya. Misalnya kalau saat sekarang kamu itu tuh masih lajang. Jodoh pernikahan kah, jodoh pacaran kah, ya nampaknya bukan dari tempat ini gitu loh. Jauh lebih potensial dua tempat di awal gitu ya. Kamu hanya sebatas bisa dikagumi, disenengin, disukai, dicintai, tapi nampaknya energi di tempat ini tidak support ya untuk memungkinkan terjadi sesuatu yang istimewa di lokasi ini gitu loh ya. Jadi pengaruh vibrasi tempat ini, lingkungan ini bukan vibrasi yang mensupport kamu ya, membuat hal baik dalam urusan cinta-cintaan lah ya. Untuk dirimu nikmati gitu lah. Oke? Baik. Jadi sekarang mari akan lanjut bacakan untuk kartu yang keempat ya. Karena di sini apa sih yang mau dibacain lagi? Nggak usah panjang-panjang kali ya. Cuman ya ada satu yang mau diar gitu ya. Ada satu orang yang mau diar, jatuh cinta sama kamu ya, bablas di sini. Perasaan sukanya dia, senengnya dia, naksirnya dia bablas, berubah menjadi cinta. Namun di sini tuh dia sedang menderita karena dia merasa bahwa
cinta kepada kamu boleh-boleh adalah cinta yang bertepuk sebelah tangan, gitu loh. Cinta yang bertepuk sebelah tangan, dianya aja yang mau sama kamu, kamunya yo tidak, gitu loh. Ya, jadi adalah alasan yang dia temukan yang membuat dia menjadi terasa benar ya mengalami patah hati ini. Ya, bisa aja sih belum ngapa-ngapain dia deketin kamu, tapi kamu mungkin tidak notice akan keberadaannya dia, atau dia sudah sebenarnya berusaha untuk tarik perhatian kamu gitu ya, tapi yo kamunya itu tuh nggak srek ngelihat dia gitu loh ya. Jadi sehingga perkembangan dari koneksinya kalian ya gagal total. Jadi ya bikin ini anak orang patah hati sendiri gitu loh ya, belum ngapa-ngapain tapi dia udah cerot. Udah cerot ya, berhamburan di situ lukanya dia. Jadi ini bisa ya dia yang seneng-seneng sendiri, ya dia yang suka-suka sendiri, lah dia yang sakit-sakit sendiri. Nah, bisa seperti itu ya. Oke lah, baik. Lanjut ini kartu keempat. Apakah di tempat ini ada orang yang diem-diem seneng suka naksir sama kamu? Nah, ini jawabannya, oh ya ada. Ya ada. Gitu loh. Ada banget. Nah, kalau kalian di saat ini tuh lagi single, ya, lagi jomblo, nampaknya kamu bakal ketemu nih sama jodoh pernikahannya kamu di tempat ini. Atau ini amit-amit ya, amit-amit. Mari nggak tahu lah bilangnya apa ya. Cuman kayak ada gambarannya gini, walaupun kamu ternyata saat sekarang sudah menikah, ya, bersama dengan orang lain, tapi kayaknya kamu juga akan ketemu sama jodoh pernikahannya kamu berikutnya di tempat ini. Jadi apapun statusnya kamu saat sekarang, ada kemungkinan besar kamu berjumpa dengan jodoh panjang kamu ya. Bahkan ke arah kepernikahannya kamu dengan seseorang di tempat ini. Gitu loh. Jadi akan ada hubungan yang long term yang akan kamu jalani bersama seseorang dari pertemuannya kamu di lokasi ini. Nah, seperti itu ya. Ada hubungan yang sangat menjanjikan yang bakalan bisa kamu miliki dari tempat ini. Gitu lah. Jadi ini adalah tempat yang istimewa ini dalam hidupnya kamu. Ya. Lah kayak gimana gak istimewa ya, kamu ketemu sama suaminya kamu, istrinya kamu di masa depan di tempat ini. Gitu loh. Apakah orangnya sudah ada? Ya sudah ada dong. Ya kan ini tadi kan pertanyaan, apakah ada seseorang yang seneng suka naksir bahkan cinta sama kamu? Ya udah sudah ada. Ya kamu udah tahu nih siapa orangnya gitu ya. Atau ya kamu udah kenal gitu loh. Walaupun mungkin kamu ya belum ngerti ya masa depannya kamu dengan seorang pria atau seorang wanita di tempat ini, ternyata dia adalah ibu dari anak-anaknya kamu, bapak dari anak-anaknya kamu. Ya mungkin kamu belum tahu saat sekarang ya. Nah, tapi yang jelasnya segera nih, tidak tahu bagaimana caranya ya. Entah memang kemudian ini adalah usahanya kamu ataupun usahanya dia, gitu ya. Tapi yang jelasnya akan ada pertumbuhan dalam dunia asmaranya kamu, gara-gara kamu hadir di tempat ini dan dia datang di tempat ini, gitu loh. Jadi kayak ya tentulah turun tangan semesta ya. Lo orang udah takdirnya kan gitu. Wah, oh ini udah takdirnya. Gitu ya. Jadi siapa yang mengawali duluan interaksi, tapi yang jelasnya interaksi, pancingan interaksi itu akan bersambut. Gitu loh. Jangan-jangan kamu udah notice ya. Kalau kamu belum notice ya sabar aja lah. Santai-santai aja lah kamu. Gitu ya. Cepat atau lambat pasti ketahuan kok siapa orangnya. Gitu ya. Entah itu tuh karena datang dorongan dari dalam dirimu, deketin itu anak orang gitu ya. Nah, atau nanti kamu tiba-tiba didatengin sama si dianya. Dan ketika kalian berinteraksi, ada janji pasti di situ. Interaksinya bukan hanya menjadi interaksi sekejap doang, hangat-hangat kuku, hangat-hangat tai ayam,
ya, energi yang timbul kemudian tenggelam, tidak. Gitu ya. Begitu pertama kali kalian berinteraksi, diawali dari assalamualaikum, halo, hai, ya, maka itu adalah pembukaan untuk mengikat hidupnya kamu dengan hidupnya dia. Berkembang, kayak gitu ya. Model koneksi hubungan ini. Itulah. Ya, bahkan tadi kata Mari, menjanjikan ya, sangat menjanjikan tempat ini sebagai jalan untuk kamu bertemu dengan partner hidup di masa depannya kamu. Nah, seperti itu ya. Ya udahlah, kalau kalian yang udah bosen nih dengan status single, main-main lah sering-sering di sini ya. Kalau misalnya sudah ada kepikiran, pengen banget lah married gitu loh, ya udahlah sering-sering aja kamu hadir di tempat ini, gitu ya. Biar maksud dan tujuannya kamu segera terpenuhi. Namun dari semua kartu ini ya, dari semua tempat yang kamu maksudkan ini, semuanya ada yang senang sama kamu. Dari tempat ini semua ada yang suka sama kamu, gitu ya. Jadi mari lihat ya, ternyata kamu ini tuh ya model Libra yang gak main-main juga ya. Mungkin kamu ya cantik banget gitu ya, ganteng sekali gitu ya. Ya memang kamu sudah berhasil mengolah dirinya kamu gitu ya. Jadi vibrasinya kamu itu tuh vibrasi yang mengundang rasa. Di sana ya. Jadi jangan-jangan kamu bukan orang sembarangan di sini ya, bukan orang sembarangan kamu di saat ini. Gitu lah. Jadi kayak sex appeal-nya kamu sudah menyala misalnya, yang kayak gitu ya. Kemampuan sosialisasinya kamu, nge-branding dirinya kamu ya sudah ada gitu ya. Jadi di mata orientasi seksualnya kamu adalah sosok yang menjanjikan untuk dipilih ya, untuk dijadikan sebagai orang yang dititipi hati. Nah, kayak gitu. Oke? Baik. Jadi keempat kartunya udah selesai ya. Mari bacakan. Moga-moga apa yang Mari sampaikan mampu ya untuk kamu pahami. Dan sampai berjumpa di video reading Mari yang berikutnya.